Ya, tema kita adalah tertanam di bait Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, di sini dikatakan kita akan belajar mengapa kita perlu ditanam di bait Tuhan. Dan mengapa ditanam di bait Tuhan itu sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dalam catatan-catatan saya hari ini kita akan melihat bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka akan bertunas di pelataran. Artinya apa? Orang yang hidupnya selalu memilih rumah Tuhan adalah tempat dia bersekutu dengan Tuhan, tempat dia berdoa dengan Tuhan, dia akan memiliki sebuah anugerah bahwa hidupnya akan selalu bertunas. Dan bertunas itu berarti dikatakan di dalam rumah Tuhan dia ditanam, dia akan bertunas ke pelataran. Jadi dia akan menuju pelataran, berdampak, jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan Wahyu pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman-Nya. Kemudian berikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Alkitab kalau kita diizinkan menghubungkan ayat dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 bahwa pelataran itu adalah tempat bagi bangsa-bangsa. Ya. Berarti kita yang ditanam di dalam bait Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan akan membawa tunasnya, akan membawa cabang-cabangnya, ranting-rantingnya bertunas bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan jadi berkat. Tuhan akan pakai kita dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdampak, kita akan dipakai Tuhan jadi orang yang luar biasa. Tidak hanya memberkati kota, tidak hanya memberkati suatu provinsi, tapi bangsa-bangsa, kata firman Tuhan. Sebagaimana saya sampaikan dalam minggu lalu khotbah, bahwa bangsa Israel, saudara, untuk hari Sabat, ketika saya ada di Israel, mereka sangat-sangat menghormati hari Sabat. Hari Sabat bangsa Israel itu dimulai jam 6 hari Jumat dan berakhir Sabtu jam 6 juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah mendekati jam 3 sore, jam 4 sore, Bapak Ibu Saudara, saya pas kebetulan lagi belanja di Israel. Itu saudara, jam itu kalau saudara belanja sekitar jam 3, jam 4, mereka tidak akan melayani dengan maksimal. Bahkan kalau saudara belanja, dia kasih plastiknya, dia gak mau isi itu plastik saudara. Ini plastiknya silahkan isi sendiri. Tapi kalau di hari, di jam di atas itu, dia akan layani saudara dengan begitu luar biasa. Mereka akan cepat-cepat tutup toko. Begitu jam 4 sudah mulai, pergerakan sudah mulai sepi saudara. Toko-toko mulai tutup semua. Tak semua tutup semua saudara. Tidak bisa lagi. Begitu jam 6 teng, mereka sudah nggak lagi aktivitas berat. Dan saatnya bagi perempuan-perempuan Israel membakar lilin, meminum anggur perjamuan saudara. Itu setiap hari Sabat. Setiap hari Sabat. Lalu mereka mulai beribadah kepada Tuhan. Di hari Sabat saudara, mulai dari jam 6 Jumat sampai jam 6 Sabtu, itu lift di hotel, itu tidak ada lagi tombol yang bisa ditekan. Semua tombol tidak bisa ditekan. Karena bagi bangsa Israel, hari itu hari kudus, maka semua akan dibuat otomatis. Lift itu menyala setiap lantai. Jadi nanti lantai lobby, masuk di lantai 1, 2, 3, itu terbuka terus. Begitu terus. Jadi orang masuk, tinggal tunggu lantainya yang tepat, dia keluar.
Jadi tidak ada tombol sekalipun. Dan di hari Sabat, saudara, mereka semua parkir mobilnya di pinggir jalan. Di jalan-jalan raya itu penuh dengan mobil-mobil yang diparkir. Mereka tidak gunakan sama sekali. Hari Sabat mereka tidak gunakan kendaraan. Mau sepeda motor, mau sepeda, mau mobil, semua diparkir. Tidak ada yang boleh menggunakan kendaraan untuk menghormati Tuhan. Dan mereka untuk ke rumah Tuhan berjalan kaki, Bapak Ibu Saudara. Wajib hukumnya berjalan kaki ke rumah Tuhan. Mereka tidak boleh memindahkan benda yang lebih berat dari 1 kilo. Tidak boleh, setengah kilo boleh. Tapi memindahkan barang itu sudah tidak boleh sembarangan. Dan mereka beribadah dengan Tuhan itu sungguh-sungguh, saudara. Bagi mereka Israel, ibadah itu benar-benar adalah sesuatu yang ditanam di bait Allah. Bagi Israel, saudara, ibadah itulah sesuatu yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita bangsa-bangsa di luar Israel, kita seringkali berpikir, nanti minggu depan sajalah, atau sembahyang lagi kan lagi hujan, haleluya. Tidak ada transportasi, ya sudahlah, saya tidak mau jalan kaki, nanti tunggu ada kendaraan dulu, baru saya pergi ke rumah Tuhan. Tapi kalau saudara lahir jadi orang Israel, haleluya, justru hari Sabat, hari tidak boleh pakai kendaraan. Dan pakai kedua kaki itu berjalan menuju rumah Tuhan. Itu orang Israel, saudara. Pagi-pagi saya bangun, kita dua jalan kaki pagi-pagi dengan teman pendeta. Orang Yahudi itu baca Alkitabnya, sambil jalan baca Alkitabnya. Wow, saudara bisa nonton di YouTube gereja kita. Itu orang Yahudi sambil jalan baca Alkitab, sambil jalan pagi-pagi. Mereka sudah pagi-pagi itu jalan sambil baca Alkitab, baca-baca doa sepanjang jalan menuju rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jangan heran bangsa Israel yang ditanam dalam persekutuan di bait Tuhan, mereka bertunas di pelataran. Mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara bisa lihat saja teknologi apa yang tidak dipakai oleh bangsa-bangsa. Teknologi apa yang tidak pernah dipakai oleh bangsa-bangsa produk dari Israel. Hampir tidak pernah, saudara, hampir semua produk. Termasuk barang gadget yang saudara pegang untuk telepon, untuk main WhatsApp itu produknya siapa kalau bukan orang Israel, saudara? Ya. Media sosial yang saudara sedang pakai hari-hari ini siapa yang buat kalau bukan orang Israel? Ya. Mau teknologi apa lagi, saudara? Hampir semua teknologi di dunia ini termasuk bank, perbankan. Siapa yang ciptakan kalau bukan orang Israel? Orang Yahudi lah yang pertama kali menciptakan, saudara, bagaimana ada teknologi mesin ATM, uang di bank. Siapa yang buat kalau bukan orang Israel? Kenapa itu terjadi? Karena yang pertama, saudara, mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka bertunas di pelataran. Mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akankah kita seperti itu? Harus bisa. Kita adalah Israel cangkokan, Bapak Ibu Saudara. Yuk, pilihlah rumah Tuhan. Pilihlah hari Sabat menjadi bagian untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Pilihlah rumah Tuhan menjadi suatu tempat untuk kita beribadah di hari Sabat. Jangan di rumah, saudara. Karena gereja kita lagi ada live streaming. Sudahlah, sembahyang di rumah saja sama juga. Kan juga sama-sama live streaming juga. Beda dong, saudara. Orang yang ditanam bukan di rumah sambil nonton live streaming. Tidak ditulis begitu firmannya. Orang yang ditanam di live streaming. Tidak begitu, saudara, firmannya. Tapi dikatakan orang yang ditanam di rumah Tuhan, di bait Tuhan akan bertunas. Jadi dengar baik-baik yang lagi ikut live streaming hari ini. Kau gak bisa bertunas. Amin. Kau gak akan pernah bisa bertunas ke pelataran. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena kau ditanam salah tempat. Live streaming.
Sementara kopo gereja ada di sini. Haleluya. Jadi yang dengar live streaming minggu depan harus masuk ibadah. Amin. Ya. Jadi harus saudara. Jadi harus ditanam di rumah Tuhan baru bisa jadi dampak dan berkat di bangsa-bangsa. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa penting bahwa kita ditanam di bait Tuhan? Karena yang kedua, mereka yang ditanam di bait Tuhan mereka akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan firman Tuhan ini jelas, akan tumbuh subur. Subur, kata kuncinya subur. Ya, apapun yang dikerjakannya berarti saudara jadi sesuatu yang subur. Sesuatu yang subur. Apa saja? Apa saja? Mungkin saudara jualan bakso, ya kan? Tapi saya mau bilang, bakso saudara karismatik. Amin. Itu bikin lidah orang yang makan, enak luar biasa ini bakso. Haleluya. Dari Sabang sampai Merauke cari bakso itu saudara. Di Kalimantan ada itu, nasi telur. Saudara tahu nasi telur? Ya, nasi mata sapi itu, telur mata sapi digoreng, hanya dikasih goreng, dikasih bawang, dikasih kecap. Tapi yang makan dari Sabang sampai Merauke, saudara. YouTuber semua review makanan nasi telur itu, saudara. Aneh, nasi biasa, nasi putih ditaruh telur mata sapi yang dikasih kecap, yang makan setiap hari itu saudara puluhan bahkan ratusan orang. Aneh saudara. Makanya saya bilang, itu yang saya bilang, kalau hidup kita ini dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa jadikan segala apapun yang kita kerjakan ada karismatiknya. Kita itu jadi sesuatu yang spektakuler saudara. Kita akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang paling menarik. Karena apa? Karena ditanam di bait Tuhan akan membuat hidup kita jadi subur, saudara. Berkembang, pesat, diberkati. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, mengapa penting ditanam di bait Tuhan? Karena yang ketiga, sampai masa tua masih berbuah, gemuk dan segar. Coba kita bandingkan siapa namanya, Sarah. Kira-kira Sarah ketika ada di Mesir bersama dengan Abraham, usianya kira-kira 70 tahun. Ini nenek-nenek saudara. Tapi anehnya, itu Fir'aun jatuh cinta sama nenek-nenek. Haleluya. Usia 70 tahun masih seperti ABG, saudara. Rahasianya apa? Tuhan pelihara. Amin. Itu sampai saking cantiknya itu Sarah. Abraham bilang begini, ini sudah nenek-nenek dan kakek-kakek bilang begini, kalau orang tanya, kamu jawab, kamu saudara saya, kamu bukan istri saya. Abraham saking cantiknya saudara, dia menyangkal itu istrinya, karena jangan-jangan nanti mereka akan membunuh saya demi menikahi engkau. Benar juga saudara. Saking cantiknya itu istri 70 tahun. Saya pikir ini Firaun ini saudara bukan orang rabun saudara. Saya percaya Raja Firaun itu bukan rabun. Kalaupun rabun, para penjaganya bilang, Tuanku Firaun, itu kau salah pilih. Pasti mereka kasih tahu. Tapi di dalam Alkitab jelas sekali seluruh orang di Mesir, bahkan sampai di Kanaan, Abimelek pun tetap jatuh cinta sama Sarah yang usia 70 tahun, 80 tahun ini. Ada apa dengan dia? Apa yang menarik dari dirinya?
Karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Waktu itu belum ada bait Tuhan, tapi merekalah bait Tuhan itu. Orang yang hidup di dalam pengurapan Tuhan, di bait Tuhan, akan masih segar sekalipun usianya 70 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, 70 tahun. Jadi orang kalau hidup dengan Tuhan, itu pasti sehat selalu, saudara. Amin. Pasti sehat selalu. Tidak pernah ada keluhan-keluhan. Tidak pernah ada penderitaan-penderitaan. Kalau Musa bilang 70 tahun penderitaan dan kesengsaraan, tapi bagi Abraham dan Sarah adalah kebanggaan. Bagi mereka tetap menarik, tetap membuat orang lain bisa jatuh cinta usia 70 tahun, saudara. Seheran yang jatuh cinta ini raja-raja lagi. Abimelek itu raja Kanaan, Fir'aun itu raja Mesir. Bagaimana ini cantiknya, saudara. Luar biasa, tidak berubah kemolekannya itu. Karena apa? Karena mereka memilih Tuhan dibanding segalanya. Mereka tinggalkan Urkas Dimbara, segala ilah-ilah daripada nenek moyang mereka, dan memilih Allah satu-satunya, Yahweh Israel. Mereka pergi ke Kanaan untuk mengikut Tuhan. Itu yang saya sebut mereka ditanam di bait Tuhan. Mereka ditanam dalam ibadah dan persekutuan dengan Allah. Jadi tetap dalam sampai masa tua tetap segar, gemuk, dan berbuah-buah. Itu yang luar biasa. Kemudian yang keempat saya catat mengapa penting kita ditanam di bait Tuhan. Yang keempat, Alkitab katakan mendapat pengurapan yang selalu baru. Mendapat pengurapan yang selalu baru. Saya baca kepada kita sekalian Mazmur 92 ayatnya yang ke-10 dan ke-11, atau ke-11 dan ke-12 ya. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituang dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Kalau dalam satu konteks khotbah kita hari ini Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, maka ayat 11 dan ayat 12-nya berkata, ketika kita ada ditanam di bait Tuhan, ada pengurapan baru, saudara. Aku dituang dengan minyak baru, mataku melihat perihal orang yang berbuat jahat, mendengar orang yang berbisik rencana kejahatan. Jadi artinya, saudara, orang yang ditanam di bait Tuhan, dia punya mata rohani yang tajam. Dia punya telinga yang tajam. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, ya, saudara harus sering-sering beribadah. Dan rumah Tuhan harus menjadi sebuah tempat yang paling menyenangkan buat engkau. Ya, karena hanya dengan ada di bait Tuhan, telingamu akan terbuka, matamu akan terbuka. Pengurapan turun selalu baru. Ya, saudara, di rumah Tuhan kita akan mendapatkan pengurapan yang tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru pengurapan, kata Daud, turun. Sehingga matanya bisa melihat. Ada orang mau rencana jahat, ada racun kah? Kuasa kegelapan kah? Ilmu-ilmu hitam kah? Karena kita ditanam di bait Tuhan, kita tahu ada rencana untuk membahayakan kita. Sehingga kita tidak lagi celaka. Karena apa? Karena Tuhan beri pengurapan. Apakah hanya sebatas rencana jahat? Tapi juga, saudara, tidak hanya itu. Juga perkara-perkara lain, perkara-perkara apapun. Perkara-perkara kecelakaan, perkara-perkara kehancuran. Kita akan lihat di depan. Karena ada pengurapan yang selalu turun saat kita ditanam di bait Tuhan. Jadi orang ke gereja itu penting, saudara. Beribadah di rumah Tuhan itu penting, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, sebab selalu ada pengurapan, hikmat. Kita dibukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Mungkin dalam tugas dan pekerjaan kita bukanlah orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi.
Tapi ketika kita diurapi Tuhan, ada hikmat mengalir. Kita bisa membuat sesuatu yang kusut jadi lurus. Sesuatu yang terpelintir jadi lurus. Yang bengkok jadi lurus. Kita menjadi orang-orang yang menjadi penerobos-penerobos. Terobosan-terobosan dahsyat terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang selalu memilih rumah Tuhan sebagai tempat utama dalam hidupnya. Minggu lalu kita bahas Daud. Kenapa Daud dalam sepanjang sejarah, kalau saudara suka baca Alkitab, di dalam firman Tuhan jelas Daud itu tidak pernah gagal dalam berperang. Hampir tidak pernah. Saya temukan Daud gagal. Daud dalam berperang, sejarah membuktikan tidak pernah gagal perang, selalu menang perang. Karena Daud berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Waktu Daud dan rombongannya kelaparan, saudara, tidak ada makanan, mereka hampir mati lapar. Daud memilih ke rumah Tuhan. Dia pergi ke Imam Abiatar. Dia bilang, Imam, saya dan rombongan ini semua mati kelaparan. Kami berperang dikeroyok banyak orang. Kami menang tapi kami lapar. Kalau kami lapar terus mati kami. Imam Abiatar bilang begini, Daud, di rumah Tuhan ini tidak ada makanan selain roti kudus. Ya, roti kudus. Kalau kau dan rombonganmu tidak hidup dalam dosa, bolehlah makan roti itu. Saudara, di Israel sudah tahu betul, saudara, roti di rumah Tuhan itu roti kudus. Kalau tidak kudus makan mati. Tapi anehnya, seluruh rombongan yang bersama dengan Daud itu tidak ada yang mati, saudara, habis makan roti itu. Ajaib. Amin. Karena Daud punya hati-hati Tuhan, hati yang berpikir bahwa rumah Tuhan adalah tempat solusi, berkat, anugerah, urapan, damai sejahtera, pertolongan, rahmat yang luar biasa. Makanya jangan heran, waktu Tuhan suruh Daud bangun rumah Tuhan, dia habiskan semua hartanya untuk rumah Tuhan. Dia habiskan. Dan dia pesan sama Salomo, tanganku berdarah-darah, maka kau membangun. Tapi setelah kusiapkan pembangunannya. Kalaupun Daud bilang, kalaupun dia mati, bangunan tetap jadi. Karena telah kustimbun semua untuk pembangunan rumah Tuhan. Bayangkan saudara, saking hebatnya Daud mengasihi Tuhan. Dia berikan segalanya untuk Tuhan. Jangan heran saudara, Daud selalu dapat pengurapan baru. Kalau saudara mau dapat pengurapan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, jadikanlah gereja menjadi suatu tempat yang utama dalam hidupmu. Ya, sekali lagi, kantor, tempat usaha, tempat pekerjaanmu bukan yang utama. Rumahmu pun sekalipun bukanlah tempat yang utama. Tapi tempat yang utama sudah adalah bait Tuhan. Gereja. Jadikanlah tempat ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang paling engkau sering datangi. Ya. Kalau ada anak muda tuh nongkrong di mana? Ada yang di bandara, ada yang di kafe. Jangan jadikan kafe, bandara jadi tempat yang paling menarik buat kau datangi. Kau tidak dapat pengurapan di situ. Adanya hanya hal-hal yang tidak membawa dampak benar. Tapi kalau di rumah Tuhan, kau dapat pengurapan. Pulang dapat hadiah Tuhan, anugerah dan pertolongannya. Minggu lalu kita dengar sebuah kesaksian, ibu dokter, ya, Kambuaya bersaksi di tempat ini. Dia melihat Tuhan Yesus ada di altar, kemudian dengan beribu-ribu malaikat di sekelilingnya. Dan Tuhan Yesus itu tembus di antara plafon ini sampai ke langit sana, saudara. Dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Apa arti dari penglihatan itu? Artinya bait Tuhan spesial buat Tuhan. Gereja itu spesial buat Tuhan. Jadi jangan kita jadikan tempat-tempat di luar sana yang spesial. Jadilah seperti Daud. Rumah Tuhan bagi Daud spesial. Sama-sama bilang dengan saya, rumah Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, sama-sama. Rumah Tuhan
harus spesial di hati saya. Ya saudara, gak boleh. Setiap orang pasti punya tempat spesial. Wah, rumah makan itu spesial di hati saya. Maka saya kalau pas lagi gajian, tempat pertama yang saya kunjungi rumah makan itu. Salah saudara. Amin. Salah. Sebenarnya saudara, tempat yang spesial bukan rumah makan, bukan outlet, bukan tempat hiburan atau tempat apapun jadi tempat kita berkunjung. Tapi tempat untuk kita paling spesial di hati kita tentu dan harus adalah bait Tuhan. Karena di dalamnya ada pengurapan yang selalu baru, tak pernah berhabis-habisnya. Maka dari itu saudara saya catat, pada Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat 14 ini sudah dikatakan apa? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi artinya apa? Artinya orang benar akan memilih tertanam di bait Tuhan. Kalau saudara orang benar, maka hidupmu akan selalu menjadi pilihan utamamu. Tempat terindah di bumi yang engkau datangi adalah bait Tuhan. Itu kalau konsepnya saudara hidup dalam kebenaran, menjadi orang yang benar. Saya bacakan Mazmur 1 ayat 5 sampai 6. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di mana tempatnya orang benar merenungkan Taurat Tuhan? Di mana tempat merenungkan Taurat Tuhan? Di gereja, sinagog, Betamikdas, bait Tuhan. Itulah tempat yang paling penting, yang dicari orang benar, yang disinggahi orang benar. Tapi orang fasik dan orang berdosa gak akan tahan ke gereja. Orang fasik dan orang benar, dia gak akan suka berlama-lama di gereja. Saya percaya saudara yang datang hari ini bukan orang fasik, bukan orang berdosa, tapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Karena kalau sampai saudara merasa bahwa gereja itu jadi sesuatu yang tidak nyaman, kita kayak gelisah, kayak bosan di gereja, berarti ada kefasikan yang belum hilang dari hidup kita. Itu harus kita buang, tahirkan. Supaya apa? Supaya gereja menjadi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah ada di gereja. Bahkan sampai-sampai saudara, saking nyamannya di gereja, banyak orang yang gak bisa tidur ketika di rumahnya, dia gak bisa tidur di perjalanan, tapi kalau di gereja dia bisa tidur saudara. Banyak kan saudara? Kenapa? Karena gereja itu tempat yang paling nyaman saudara. Coba saudara tanya, pasti ada yang bilang gitu. Saya tuh kalau di rumah tuh kayak punya penyakit susah tidur, gak bisa tidur kalau di rumah. Tapi kalau saya ke gereja, saya bisa tidur. Haleluya. Saking nyamannya saudara, gereja jadi tempat tidur. Haleluya. Apalagi kalau khotbahnya sayu-sayu saudara, wah itu tidurnya sono saudara, sampai bisa ngorok lagi saudara. Haleluya. Ya, jadi saudara seperti itu ya. Jadikanlah gereja tempat yang paling indah dan menyenangkan di bumi ini. Bukan di tepi pantai, bukan di pulau-pulau, bukan di tempat air terjun, tapi jadikanlah gereja tempat yang paling indah buat kita berada. Malah kita paling luar biasa saudara. Orang Israel kalau ibadah itu berjam-jam. Di rumah Tuhan itu saudara gak habis-habisnya. Dari jam 9 itu bisa pulang jam 3 sore saudara. Ya, kita datang kalau ke sinagog itu dari jam tempat ibadahnya orang Israel tuh biasanya dari jam 9. Kumpul dulu saudara, diskusi dulu, nanti mulainya jam 11 ibadah.
selesai sekitar setengah 2. Setengah 2 juga enggak ini selesai lagi saudara. Masih diskusi apa begitu, saling didoakan, pulang jam 3 sore sudah. Jadi di Israel saudara, hari Sabat itu karena dari jam 6 Jumat sampai jam 6 Sabtu, bagi mereka itu saudara hari itu adalah hari ibadah, hari persekutuan. Jadi nggak ada aktivitas lain, tidak ada yang urusan-urusan kantor di hari itu. Di hari itu khusus 24 jam nonstop itu bagi Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, segalanya tentang Tuhan. Jadi bagi bangsa Israel itu penting, makanya mereka selalu jadi dampak yang luar biasa bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, ini jadi perenungan kita. Bagaimana agar kita dapat tertanam? Ini yang perlu dipahami. Bagaimana rahasianya agar kita menjadi orang-orang yang bisa tertanam di bait Tuhan? Yang pertama, kita harus agar bisa menjadi orang yang tertanam di bait Tuhan, kita harus menjadi seperti kurma. Di sini dikatakan, firman-Nya begini bunyinya. Orang akan bertunas seperti pohon korma. Kenapa dipilih korma menjadi sesuatu untuk penanaman rohani kita? Karena kurma itu cara menanamnya seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu Saudara. Boleh kita coba? Nah, nonton sedikit. Itu. Korma bijinya ditanam di atas batu, ditindih dengan batu. Itu korma yang sedang mau bertunas, ditahan batu, akarnya semakin tumbuh lebih banyak. Setelah kuat, dia lempar itu batu, dia pecahkan batu itu sampai dia bisa bertumbuh. Ya, demikianlah kira-kira ilustrasi mengapa kita harus ditanam seperti korma. Di Israel saudara khususnya, kenapa Tuhan Allah menggunakan ilustrasi kurma adalah orang yang ditanam di bait Tuhan. Kurma itu biji kurma, di padang pasir saudara, Israel itu kan padang pasir. Jadi ada gundukan, kita mungkin lihat hari ini ada gundukan pasir di sini. Besok gundukan itu pindah di sebelah sana. Kenapa? Karena angin akan bawa dengan kekuatan yang kencang menggeser tumpukan pasir itu ke sebelah, ke arah mana sesuai angin punya mau. Jadi apapun kalau dia berbentuk pasir masih bisa dibawa oleh angin. Jadi kenapa biji korma harus ditimpa dengan batu? Karena Bapak Ibu Saudara, dengan ditimpa biji itu, maka biji itu tidak bergerak sekalipun ada badai, sekalipun ada angin, sekalipun ada sesuatu yang kencang, bijinya tidak terlempar, tidak terbang sehingga bisa bertumbuh. Ya. Artinya apa? Artinya gini, untuk bisa tertanam dalam sebuah gereja, kita perlu memberikan tekanan di atas benih, yaitu kita orang benar itu. Kita harus menumpuk sesuatu, yaitu yang saya sebut firman Tuhan dan salib Kristus. Kita harus memilih. Untuk tertanam itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus rasa, mana gereja yang membuat saya bertumbuh. Disitulah kita tertanam di tempat itu. Supaya apa saudara? Supaya rohani kita makin kuat. Seperti pohon korma tadi. Ditumpuk batu maka dia tidak terombang-ambing oleh angin. Sehingga dia tetap ada di situ. Dia berakar sampai ke akar-akarnya menemukan air dan kuat. Baru dia mendobrak, melempar batu yang ada di atasnya. Itu gambaran daripada kehidupan kita yang benar-benar tertanam dalam sebuah gereja. Jadi saudara, tertanam dalam sebuah gereja itu penting saudara. Supaya apa? Supaya rohani kita itu menjadi rohani yang kuat. Berakar penuh, berdampak penuh.
Ya. Supaya apa? Kita selalu menjadi orang-orang yang bertumbuh, pesat, maju, berkembang. Karena kita ditanam dalam sebuah gereja yang memberkati kita, yang membuat pertumbuhan rohani kita kuat dan luar biasa. Jadi harus diletakkan batu. Batu ini bukan batu disengaja, bukan batu yang tidak disengaja. Tiba-tiba ada batu muncul di atasnya. Ini ditaruh oleh orang yang menanamnya. Ya, Alkitab katakan batu penjuru itu adalah Yesus, saudara. Amin. Alkitab bilang apa? Barang siapa tertimpa batu itu akan hancur dan remuk. Jadi batu itulah yang harus ada. Ketika kita merasa Yesus di tempat itu, kita memilih tempat itu menjadi tempat yang paling membawa kita dalam pertumbuhan, sehingga kita menjadi korma yang bertunas kuat, mendobrak segala hal, bahkan batu-batu yang menghalangi hidup kita. Kita lihat yang kedua, bagaimana bisa tertanam? Agar kita bisa tertanam dalam sebuah pelayanan dan gereja, Alkitab katakan seperti pohon aras di Libanon. Kenapa kata pohon aras ini dipakai? Karena hampir seluruh bangunan bait suci Betamikdas yang dibangun oleh Raja Daud terbuat dari pohon aras. Bahkan tabut perjanjian, meja roti sajian, apalagi meja ukupan, itu semua terbuat dari kayu aras yang dilapisi dengan emas. Tidak ada satupun kayu yang dipakai selain kayu aras. Kalau orang benar itu pohon arasnya, artinya untuk bisa tertanam dalam sebuah pelayanan kita mesti terlibat. Sama-sama dengan saya, kita harus terlibat. Iya kan? Terlibat itu seperti apa sih? Kan tadi saya sudah katakan seluruh ornamen yang ada di bait suci buatan Salomo semuanya dari kayu aras. Mau pintunya, jendelanya, dindingnya, atapnya, plafonnya, lantainya, semuanya dari emas. Karena hanya kayu yang paling mudah dilapisi emas. Lantainya pun terbuat juga dari kayu sehingga mudah dilapisi dengan emas. Dindingnya, plafonnya semua dilapis dengan emas karena kayu mudah melekat dengan emas. Emas bicara karunia. Kalau saudara dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, saudara akan masuk dalam karunia yang dipenuhi oleh Tuhan. Meja roti, tabut perjanjian dari kayu aras yang disalut dengan emas. Artinya sekecil apapun keterlibatan saudara dalam sebuah gereja dan pelayanan, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Mungkin saudara kita tidak terlibat di altar, ya kan? Tapi kita terlibat dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Kita juga menjadi bagian keterlibatan itu. Maka kita dilapis dengan emas. Aras cuman kayu biasa, tapi ketika dilapis oleh Tuhan, Tuhan bilang, Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seperti bunga bakung. Bukankah kamu lebih berharga daripada bunga bakung di tanaman? Artinya karena kita memilih kerajaan sorga sebagai tempat yang paling penting dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyalut kita dengan kemuliaannya. Ya, kita yang bertanam dalam gereja, kita yang melayani Tuhan, kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan apapun, mau multimedia kah, ya kan, mau segala hal, bahkan yang sapu gereja, yang kostor di gereja, ketahuilah engkau pohon aras yang dipakai di rumah Tuhan. Bahkan mungkin kita adalah orang-orang yang selalu menjadi bagian di altar Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan dibiarkannya
Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus menjadi pohon aras yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kayu putih, jangan kayu apa lagi saudara? Mangi-mangi, tidak masuk saudara, amin. Kita bukan mangi-mangi, sama-sama bilang dengan saya bukan mangi-mangi. Yang habis bangunan selesai, dia dibuang saudara jadi kayu bakar. Ya kan? Saudara, semegah apapun bangunan, tidak lepas dari mangi-mangi, amin. Tapi mangi-mangi cuman sampai di batas skor-skor tulang-tulang bangunan. Ya. Tapi mari kita belajar terlibat di pekerjaan Tuhan apapun. Mau jadi pendoa, pensyafaat, mungkin saudara tidak kelihatan di altar ini, tapi saudara ada sebagai pensyafaat, ketahuilah engkau aras Libanon yang tumbuh subur di rumah Tuhan. Pensyafaat itu saudara justru benteng terbesarnya gereja. Perbentengan yang paling menopang pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pandang remeh saudara. Karena saya sudah khotbah kan, meja ukupan itu ditaruh di pelataran, di antara bait ruang kudus dan ruang maha kudus. Paling dekat dengan ruang maha kudus itu adalah meja ukupan. Meja roti, meja itu semua di tengah-tengah sana, jauh. Yang khotbah itu masih jauh saudara dari sorga. Yang paling dekat sama sorga itu meja ukupan, pensyafaat. Makanya pengkhotbah harus menjadi pendoa saudara, amin. Karena kalau tidak jauh dari sorga, dari hadirat Tuhan. Nah kita juga harus menjadi pensyafaat di gereja. Karena di dalam gereja kita yang berdoa, kita akan punya hubungan dekat dengan sorga. Jadilah